Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Holland Pindon Pinem, NIM 193300077. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah penugasan dengan metode maksimasi. Nah, di sini telah tersedia soal yang diberikan di mana kita akan menyelesaikan persoalan-persoalan penugasan ini dengan metode maksimasi. Nah, dalam metode maksimasi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih dalam setiap baris angka yang paling tinggi dari baris tersebut. Jika kita lihat pada baris pertama, yang paling tinggi itu adalah 1.500. Nah, untuk baris B yang paling tinggi adalah 1.500 juga. Nah, untuk baris C yang tertinggi adalah 1.200. Nah, untuk D, yang baris D yang paling tinggi adalah 1.600. Nah, yang untuk baris E yang paling tinggi adalah 1.700. Nah, setelah kita mengetahui angka-angka yang paling tinggi pada setiap barisnya, kita sekarang mengurangkan angka paling tinggi pada setiap baris dengan angka-angka pada baris tersebut. Langkah selanjutnya yang harus kita buat adalah pembuatan tabel untuk hasil dari pengurangan dari tabel pertama. Nah, sekarang kita pada setiap barisnya sudah terdapat angka-angka tertinggi dalam setiap baris. Nah, angka-angka tertinggi ini masing-masing kita kurangkan ke angka-angka yang ada pada sebaris dengannya. Nah, mari kita kurangkan. 1.500 dibagi 1.000 adalah 500. Nah, selanjutnya ada 1.500 dikurang 1.200 adalah 300. 1.500 dikurang 1.000 adalah 500 juga. Nah, 1.500 dikurang 800 adalah 700. 1.500 dikurang 1.500 adalah 0. Dengan cara yang sama, pada baris B kita kurangkan dengan 1.500 juga. 1.500 dikurang 1.400 itu hasilnya adalah 100. 1.500 dikurang 1.000 hasilnya adalah 500. 1.500 dikurang 900 adalah hasilnya 600. Nah, 1.500 dikurang 1.500 hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya 1.500 dikurang 1.300 hasilnya adalah 200. Begitu juga dengan C, D, dan E. Mari kita langsung aja hitung. 1.200 dikurang 900 itu adalah 300. 1.200, 800 adalah 400. 1.200, 700 adalah 500. 1.200, 800 adalah 400. Dan 1.200 dikurang 1.200 adalah 0. Nah, selanjutnya itu di kolom D. 1.600 dikurang 1.300 adalah 300. Selanjutnya 1.600 dikurang 1.500, 100. 1.600 dikurang 800 adalah 800. 1.600 dikurang 1.600, 0. Dan 1.100 dikurang 1.600 dikurang 1.100 adalah 500. Ini maaf ya, sebenarnya ini adalah 200. Nah, selanjutnya sama juga untuk kolom tabel E. Nah, 1.700 dikurang 1.000 adalah 700. Selanjutnya 1.700 dikurang 1.300 adalah 400. Nah, selanjutnya 1.700 dikurang 1.400 adalah 300. 1.700 dikurang 1.100 adalah 600. Nah, 1.300 dikurang 1.700, 0. Sehingga diperoleh tabel kedua. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah, pertama itu kita mencoret kolom atau baris yang telah memiliki 0. Nah, di sini, yang memiliki angka 0 adalah di baris keempat. Makanya kita, baris keempat kita coret. Nah, tandanya dia sudah selesai dikerjakan. Nah, selanjutnya ada di kolom 5 juga. Nah, syaratnya adalah memiliki lebih dari 1 0. Nah, karena baris 1 itu cuman ada 1 0, makanya barisnya nggak kita coret. Sama juga dengan B, C, D, dan E. Begitu juga dengan kolom 1, 2, 3. Mereka tidak mempunyai angka 0, makanya tidak boleh kita coret. Lain halnya dengan kolom 4 dan 5. Mereka tuh punya 2 0, lebih dari 1. Nah, makanya bisa kita coret. Untuk di kolom 4 itu 0-nya ada 2. Di kolom 5 ada 3. Nah, makanya boleh kita coret. Tandanya kolom tersebut sudah selesai dikerjakan dan tidak usah dikerjakan lagi. Seperti itu. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah sama seperti metode minimasi, di mana kita dalam setiap kolom, kita harus memilih satu angka paling kecil di antara yang lainnya. Nah, di kolom 1 itu, angka yang paling kecil adalah 100. Nah, mari lingkari angka 100. Nah, di kolom kedua itu yang paling kecil adalah angka 100 juga. Nah, selanjutnya itu, di kolom ketiga ada angka 300 nih yang paling kecil. Nah, jadi untuk setiap barisnya udah kita dapat yang paling kecil. Nah, tadi di kolom keempat dan 5 karena sudah selesai, kita nggak usah pilih yang nilai terkecil. Nah, selanjutnya itu kita harus mengurangkan dari setiap elemen-elemen pada kolom ini, kita kurangkan dengan yang paling kecil dari semuanya. Nah, misalnya nih di kolom 1 yang paling kecil tadi kan 100, berarti nanti kita kurangkan 500 dikurang 100, 300 dikurang 100. Nah, gitu seterusnya, sama halnya dengan kolom kedua dan kolom ketiga. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat tabel ketiga, di mana tabel ketiga ini merupakan hasil dari pengurangan dari elemen-elemen yang ada di kolom 1, 2, 3 dengan elemen terkecil pada kolom tersebut, yaitu 100, 100, dan 300 untuk kolom ketiga. Nah, selanjutnya mari kita kurangkan. 500 dikurang 100 adalah 400. Nah, selanjutnya ada 100 nih dikurang dirinya sendiri, yaitu 100, maka hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya 300 dikurang 100 hasilnya adalah 200. Nah, 300 lagi dikurang 100 hasilnya 200 juga. 700 dikurang 100 adalah 600. Nah, begitu juga dengan kolom kedua, yaitu kita kurangkan 300 dengan 100, elemen terkecilnya yaitu adalah 200. Nah, ada 500 dikurang 100 adalah 400.
Selanjutnya, 400 dikurang 100 adalah 300. 100 dikurang dengan dirinya sendiri, 100 adalah 0. Dan selanjutnya 400 dikurang 100 adalah 300. Nah, begitu juga dengan kolom ke-3, yaitu angka terkecilnya adalah 300. Maka kita kurangkan 500 dikurang 300 adalah 200. Nah, 600 dikurang 300, 300. 500 dikurang 300, 200 lagi. 800 dikurang 300 adalah 500. Dan 300 dikurang dengan 300 dirinya sendiri adalah 0. Nah, untuk kolom ke-4 dan 5 kita tetap masukin dan tetap mencoret untuk masing-masing kolom tersebut. Nah, kita isikan dengan angka yang sama dan coretan yang sama. Nah, 700, 0, 400, 0, 600, 0, 200, 0, 500, dan 0. Nah, karena tadi kolomnya sudah selesai dikerjakan dan tidak bisa diotak-atik lagi, kita coret aja seperti ini. Nah, dengan langkah yang sama, kita lihat lagi nih kolom atau baris yang punya 0 lebih dari 1. Nah, di kolom A ternyata 0-nya tetap 1 di sini. Nah, untuk baris B ternyata 0-nya nambah 1 nih. Di sini 1 dan di sini 1. Nah, makanya boleh kita coret. Kita coret aja nih untuk baris B. Nah, kita lihat lagi untuk baris C, ternyata 0-nya 1 di sini. Nah, nggak bisa kita coret. Nah, untuk baris D, 0-nya ada 2 nih. Di sini 1, di sini 1. Boleh kita coret. Kita lakukan pencoretan untuk D. Nah, selanjutnya itu kita lihat lagi di E. Di E itu ternyata ada 2 juga nih. Di sini 1 dan di sini 1. Makanya boleh kita coret. Nah, jadi hasil pencoretannya sudah seperti ini. Yang tersisa itu ada baris A sampai kolom ketiga dan baris C sampai kolom ketiga. Nah, dengan hal yang sama, kita memilih lagi angka terkecil pada kolom tersebut. Nah, antara di kolom 1 ini, antara 400 dan 200 yang paling kecil adalah 200. Nah, untuk kolom kedua, antara 200 dan 300 yang terkecil otomatis 200. Nah, untuk kolom ketiga, ini sama aja, bisa dipilih salah satu. Nah, kita pilih aja misalnya yang di sini. Karena dia angkanya sama 200 dan 200, yang mana aja boleh. Nah, seperti itu. Jadi, langkah selanjutnya itu kita tinggal buat tabel dan mengurangkan elemen yang ada di kolom tersebut dengan elemen terkecilnya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat tabel untuk hasil pengurangan dari elemen terkecil dan elemen yang ada di kolom yang tersisa. Nah, kolom yang tersisa atau baris yang tersisa tadi adalah baris A, 1, 2, dan 3, dan C, 1, 2, dan 3. Nah, tinggal kita kurangin, kita masukkan ke dalam kolom tabel yang baru, maka kita tinggal kurangkan, yaitu 400 dikurang 200, hasilnya adalah 200. Nah, selanjutnya ada 200 dikurang 200, dirinya sendiri hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya itu ada 200 dikurang 200, hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya 300 dikurang 200, hasilnya adalah 100. Dan untuk kolom yang terakhir, yaitu kolom 3, 200 dikurang 200 adalah 0, dan 200 dikurang 200 hasilnya adalah 0 juga. Nah, maka diperolehlah tabel ke-4. Nah, jika kita lihat pada tabel ke-4 ini, ternyata semua kolom dan baris sudah memiliki 0 lebih dari 1. Nah, maka tabel ke-4 ini adalah sudah tabel penyelesaian. Nah, untuk penyelesaian ini kita harus melakukan uji optimasi. Nah, uji optimasi itu dilakukan dengan karyawan cocok untuk melakukan pekerjaan apa? Satu pekerjaan saja. Nah, jika dia sudah melakukan pekerjaan tersebut, maka karyawan lain tidak bisa melakukan pekerjaan yang sama dengannya. Nah, mari kita lakukan. Nah, kita lihat dari karyawan A. Karyawan A itu kita lihat yang 0-nya. Yang 0 berarti dia bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, ternyata untuk karyawan pertama itu, karyawan A, dia bisa mengerjakan pekerjaan kedua, ketiga, dan kelima. Nah, untuk karyawan A ini kita berikan dia pekerjaan yang ke-2. Nah, karena dia sudah mengerjakan pekerjaan kedua, maka untuk pekerjaan kedua itu tidak boleh dikerjakan oleh karyawan lain. Sehingga harus kita lakukan pencoretan yang artinya kolom tersebut atau pekerjaan tersebut telah memiliki karyawan yang akan mengerjakannya. Nah, karena karyawan A udah memiliki satu pekerjaan, maka untuk semua jenis pekerjaan yang akan diberikan kepada karyawan A kita coret juga. Nah, kita lanjut ke karyawan ke B. Karyawan B itu bisa mengerjakan pekerjaan 1, pekerjaan 4. Nah, kita berikan karyawan B ini melakukan pekerjaan yang ke-1. Nah, yang artinya pekerjaan pertama selesai atau diberikan ke karyawan B, sehingga karyawan lain tidak boleh mengambil pekerjaan pertama lagi, sehingga kita coret. Nah, karena B sudah memiliki pekerjaan yang pertama, maka pekerjaan yang lain kita coret. Nah, selanjutnya itu kita lihat yang C. Yang C itu bisa mengerjakan yang tersisa itu adalah pekerjaan ke-3 dan ke-5. Kita berikan C ini pekerjaan ke-5. Nah, kita berikan pekerjaan ke-5, sehingga pekerjaan ke-5 ini tidak bisa dikerjakan lagi oleh karyawan yang lain, sehingga kita coret, dan semua jenis pekerjaan untuk karyawan ke-5 tidak bisa diberikan lagi kepadanya karena dia punya satu, yaitu pekerjaan ke-5. Nah, selanjutnya itu untuk D. Untuk D itu bisa mengerjakan pekerjaan ke-4 saja nih, karena pekerjaan kedua udah diambil oleh si A dan tersisa pekerjaan ke-4. Nah, kita berikan pekerjaan ke-4 untuk si D. Nah, yang artinya untuk pekerjaan ke-4 sudah selesai dan baris D sudah memiliki pekerjaan, sehingga kita coret. Nah, yang terakhir adalah yang E. Yang E kita berikan pekerjaan ke-3 karena sisanya memang ke-3. Nah, kita coret, pekerjaan ke-3 sudah selesai dan
karyawan E telah memiliki pekerjaan. Nah, makanya kita telah memiliki kesimpulan di mana semua dari kolom tersebut sudah selesai dikerjakan dan semua karyawan telah memiliki satu pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang berbeda, yaitu A pekerjaan kedua, B pekerjaan pertama, C pekerjaan kelima, D pekerjaan keempat, dan E pekerjaan ketiga. Nah, sekarang mari kita buat tabel hasil. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah tahap terakhir, yaitu tabel hasil. Nah, jadi kita buat tabel hasil seperti ini dengan schedule penugasan tadi yang kita peroleh, di mana karyawan A menyelesaikan pekerjaan kedua atau mendapatkan pekerjaan jenis kedua, dan B1, C kelima, D keempat, dan E ketiga. Nah, sekarang kita harus menghitung keuntungan jika kita menerapkan hal tersebut. Nah, keuntungan-keuntungan ini kita lihat dari tabel awal kita, tabel pertama. Nah, jika kita lihat tadi untuk karyawan A mengerjakan pekerjaan kedua, maka kita lihat tabel A2, yaitu 1.200. Keuntungannya adalah 1.200. Nah, gitu juga dengan B1. Kita lihat B1, keuntungannya adalah 1.400. Nah, jadi tinggal kita tulis keuntungannya adalah 1.400. Nah, untuk C5 kita lihat di tabel awal, ternyata C5 itu adalah ada 1.200. Nah, keuntungannya adalah 1.200. Nah, selanjutnya untuk D4 kita lihat tabel awal, D4 adalah 1.600. Keuntungannya adalah 1.600. Nah, dan E3 kita lihat tabel awal, E3 adalah 1.400. Nah, mari kita jumlahkan semua keuntungan ini dari A2 sampai E3. Nah, jadi diperoleh keuntungannya adalah sebesar 6.800. Nah, jadi keuntungannya itu adalah 6.800.